Guru, Bapak Ibu guru kelas 1 dan kelas 4 yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi, bertemu lagi, bermuajahah lagi, silaturahim. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan jasmani dan rohani, insya Allah silaturahim panjang umur, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Iya, orang semangat. Iya. Nah, alhamdulillah pagi ini kita bisa ketemu lagi dalam rangka melanjutkan rangkaian dari hari kemarin 2 hari. Ini hari ketiga, katanya hari terakhir, tapi jangan terakhir di pengembangan materi-materi yang telah diterima dari sini, terus berlanjut berkembang di sekolah. Kegiatan di sini memang terbatas waktunya ya. Namun di kegiatan kita, keseharian kita, tupoksi kita di sanalah kita orientasikan, kita implementasikan, kita laksanakan apa yang kita dapat dari kegiatan. Itu barangkali ya yang akan menjadi bekal kita untuk menghadapi transisi dari kurtilas ke kurikulum merdeka. Sedikit kemarin sudah kita pahami dari penjelasan-penjelasan yang ada. Kemudian insya Allah hari ini kita akan masuk materi CP, ATP, dan TP ya. Gitu. Nah ini orientasinya pasti ke program pembelajaran, kemudian RPP dan seterusnya itu. Ya, pasti ke siswa nanti alokasinya, ya, implementasinya ke sana. Nah, maka pada hari ini kita akan diberikan materi itu. Mungkin ya materinya di sini singkat karena materi itu seyogianya barangkali bisa dilaksanakan dalam kegiatan ini minimal 1 minggu. Ya, minimal 1 minggu lah itu untuk mendalami semuanya. Namun pada kegiatan ini karena keterbatasan semuanya, terutama waktu ya, itu ini akan membatasi kita untuk mendalami secara dalam pada kegiatan yang kita selenggarakan. Maka dari itu nanti pengembangannya barangkali di sekolah masing-masing yang materi secara dasar kita terima pada kegiatan ya, saling diskusi kelas 1, kelas 4, kelas yang lainnya juga harus mengikuti ya. Nanti ketika pada waktu pelaksanaan kita kan baru kelas 1 dan kelas 4 ya, kelas 1 dan kelas 4 karena kita baru masuk ke atau tadi belajar mandiri belajar. Nah, kita mah pada tahun ini kalau sekolah-sekolah kecamatan lain barangkali sudah lebih dulu, mungkin sudah kelas 5 dan kelas 2 nya sudah berjalan tahunnya. Kita mah baru mulai. Maka kegiatan ini kami selenggarakan terutama K3S dan PGRI ini ya. Kebetulan di K3S ada peningkatan kompetensi, di PGRI juga ada kegiatan sektor kompetensi, maka ya kolaborasi sama-sama untuk menyambut pembelajaran kurikulum 13 di tahun 2023-2024. Ini baru kita mulai. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Iya, ini hari terakhir. Sudah berapa hari kegiatannya? 2 hari. Oh, 3 hari. Dan ini hari terakhir. Hari terakhir hari ini. Dan alhamdulillahnya saya dadakan benar kemarin ketika ditelepon oleh Pak Kabid, Farida bisa berbagi terkait dengan IKM. Oh, di mana Pak? Nanti dengan guru-guru hebat di Kabupaten Serang. Katanya. Saya gemeter. Semalam saya susun karena memang IKM ini biasanya kita akan berikan ke teman-teman SD biasanya 3 hari. Bahkan kita pernah sampai dengan workshop, sampai dengan penyusunannya. Karena ini kan harusnya dimulai dari KOSP, gitu ya. Ada dengar dulu KOSP? KOSP, terus nanti setelah KOSP ini dia akan turun ke modul ajar nanti ada RPP atau kegiatan hariannya. Tapi karena hari ini cuma 1 hari, kemarin saya belajar 20 hari. Fintech dari pagi ada sinkronus dan asinkronus, tapi luar biasanya guru-guru hebat Kabupaten Serang itu kecamatan mana tuh? Waringin Gurung belajarnya cuma 1 hari. Itu hebat karena ya mohon maaf nanti kita bagian-bagian luar dulu, memang kita nggak bisa untuk sampai ke dalam karena harusnya memang harus dipelajari dengan pelan-pelan. Karena kalau kita lompat-lompat akhirnya kita nggak tahu nih cantolannya kemana. Saya juga taraf belajar, jadi kita nanti akan literasi. Ibaratnya ketika muncul nanti kita literasi bersama. Karena kalau belajar sendiri itu biasanya kita masukan-masukannya juga kurang. Jadi nanti ini sifatnya kita adalah diskusi, gitu ya. Di sini ada semua mata pelajaran hadir. Kelas 1 dan 4 Bu. Oh, guru kelas. Kalau guru kelas berarti pegang mata pelajaran juga? Semua mata pelajaran? SD, Iya, agama sama olahraga ya. Berarti nanti satu guru akan membuat modul aja semua mata pelajaran. Oh, pantas aja kata Pak Kabid hebat. Oh, boleh tepuk tangan dulu. Keren. Kebayang gak sih? Ini akan kerja keras nih Bapak Ibu. Kalau memang guru kelas itu memegang semua mata pelajaran, berarti nanti semua mata pelajaran harus dibuatkan modul ajarnya. Nah, enaknya sekarang ini kita ngobrol dulu ya, karena belum bisa terlihat nih Pak. Salam kenal dulu Bapak Ibu semuanya. Saya Farida Ariani Kaniden. Sebenarnya basicnya ada di PAUD sebenarnya. Tapi karena saya kebetulan lulus di angkatan pertama pelatih ahli untuk PSP, program sekolah penggerak, ya yang sekarang dikenal dengan fasilitator sekolah penggerak. Nah, saya lulus di angkatan pertama dan mendampingi beberapa SD dan juga PAUD, gitu ya di angkatan pertama. Ada SD Pandeglang 7, itu adalah SD bagus sekarang, sudah menjadi sekolah penggerak dan memang dari angkatan pertama jadi sekarang sudah jalan, sudah 3 tahun, sudah masuk di tahun ketiga untuk berjalan. Informasinya ada 2 lembaga yang juga sudah PSP, ada di sini? Hadir? Ada dua yang Hadir? sedang. Hadir? Mana? Oh ya alhamdulillah, kasih tepuk tangan dulu, nih, insya Allah semuanya nanti akan bergerak maju. Nah, angkatan ke-3 berarti ya kabupaten, ya angkatan ke-3. Karena memang bertahap angkatannya. Nah nanti teman-teman mungkin nanti yang dari angkatan 3 juga bisa sharing nanti dengan teman-teman. Tapi ini sebagai gambaran kenapa ada IKM gitu ya. Karena implementasi kurikulum merdeka ini adalah alternatif dan prioritas sebenarnya program prioritas dari pemerintah. Karena adanya ketertinggalan, itu informasinya. Jadi ketertinggalan, kita bayangkan kemarin selama pandemi 2,5 tahun ada Bu pandeminya. Nah selama 2,5 tahun pandemi itu kita mengalami ketertinggalan 2,5 tahun loh. Dan tiba-tiba kita di switch dari yang nggak ngerti online jadi beronline Ria. Ya nggak Bu? Kita dipaksa harus paham tentang Zoom. Kalau mau jujur, kita bisa optimal nggak dengan online? Tidak ya, karena usia dini itu 0 sampai dengan 6 tahun kalau di Indonesia. Tapi UNESCO, Indonesia ini mengikuti UNESCO. Jadi secara dunia, level dunia,
0 sampai dengan 8 tahun itu masih anak usia dini. Padahal 7-8 tahun itu adanya di fase A, kelas 1 dan 2. Benar nggak Bu? Betul. Benar ya? Nah, belum lagi untuk ukuran SD. Banyak sekali kita nih, tantangan kita kemarin jaringannya sulit, berada di benar nggak Bu? Berada di wilayah yang sulit dengan jangkauan. Kaget dulu. Jangan terlalu tegang Bu. Jangan terlalu tegang. Kita santai-santai aja hari ini karena memang ini waktunya sempit 1 hari dan kita memang harus belajar banyak gitu ya. Jadi nanti bertahap, mudah-mudahan di lain waktu nanti kita bisa kupas tuntas, tapi memang nggak bisa sehari Bu. Jadi memang mungkin nanti Bapak Ibu menyiapkan waktu gitu ya, terus nanti kita bahas kupas tuntas minimal 3 hari memang. Itu dari awal sampai dengan kita RPP-nya, sampai dengan kegiatan hariannya. Nah, pemerintah paham betul bahwa kemarin kita mengalami ketertinggalan sehingga kemudian muncullah IKM ini. Apakah kemarin sudah dibahas terkait dengan IKM ini? Sudah ya, mengalami ketertinggalan 2,5 tahun karena ternyata menurut ahli yang melakukan penelitian ya di Pakistan, ketika Pakistan mengalami 3 bulan mengalami vakum di 3 sektor ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Selama 3 bulan mereka vakum karena ada kejadian gempa bumi dahsyat di Pakistan. Pernah dengar Bu? Kemarin apa sudah diulas? Belum ya. Oke, kemudian 3 bulan mereka tidak belajar. Kita ambil sektor pendidikannya. 3 bulan tidak belajar. Dari peneliti Oxford ini bilang, hasil dari penelitiannya bahwa selama 3 bulan tidak melakukan kegiatan pembelajaran itu sama dengan ketertinggalan 1,5 tahun masa belajar. 3 bulan tidak melakukan kegiatan pembelajaran itu sama dengan ketertinggalan 1,5 tahun masa belajar. Berarti 1 bulan itu ekuivalennya berarti 5 bulan masa belajar. Benar nggak? Karena 1 bulan, 3 bulan aja itu 1,5 tahun masa belajar. Ya berarti kan 5 bulan ya setara. Jadi 1 bulan tertinggalnya itu tidak belajarnya itu berarti tertinggal 1 bulan. Bayangin dengan Indonesia, kita 2,5 tahun. Berapa kali 3 bulan itu? Dan berapa kali 1,5 tahun kita tertinggal? Benar gak Bu? Kita yang gak paham online tiba-tiba harus online. Belajar tentang Zoom, dipaksa untuk cepat cerdasnya belajar tentang Zoom. Sampai rename aja gitu ya, dulu ya mau rename aja bingung, mau hidupin aja susah, mau matiin suara susah. Bu unmute, apaan tuh unmute? Gitu kan ya masih bingung gitu ya. Saya juga pernah mengalami itu, gimana ketika berhadapan dengan Zoom, ya saya mau menghidupin suaranya, bagaimana cara menghidupkan suaranya? Pas dihidupin dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesenggol mati suaranya si hostnya. Saya bingung bagaimana cara menghidupkannya. Cari bolak-balik sampai dapatnya dia bilang demikian tadi paparan yang sudah sampaikan. Wassalamualaikum. Ya Allah, benar nggak pernah ada yang mengalami itu? Iya. Tapi ternyata kita pola belajarnya orang Indonesia kalau tidak tertekan kita nggak belajar. Nah ini penelitian, terlalu lama kita dijajah sehingga pola belajar kita adalah kalau tidak tertekan kita nggak belajar. Nah IKM ini memaksa kita untuk cepat cerdasnya. Jadi untuk mengejar ketertinggalan itu muncullah ini kurikulum yang di awal dibilangnya kurikulum paradigma baru. Sebelum kurikulum merdeka itu muncul dulu kurikulum paradigma baru. Kenapa dibilang kurikulum paradigma baru? Karena yang pertama kali yang harus dirubah adalah paradigma para guru untuk berpikir. Ternyata kalau memang kita tidak open mind dan nggak jalan ini kurikulum, kalau kita nggak membuka diri kita, hati kita, pikiran kita untuk belajar, ternyata nggak jalan ini IKM. Nah maka kemudian yang pertama kali muncul adalah kurikulum paradigma baru. Artinya kita dipaksa, diajak, didorong, ditarik gitu ya untuk membuka wawasan kita berpikir. Pola belajarnya jangan mengulang dari tahun ke tahun dengan pola yang sama. Pendidikan ini dinamis, dinamikanya sangat cepat. Kalau kita tidak mengikuti dinamikanya, tidak mau jadi orang yang dinamis di dalam pendidikan kita akan tertinggal. Yang pada akhirnya
orang sudah terbang, kita masih bingung cari bagaimana caranya berlari. Dan ketika kita belajar sendiri dalam kondisi tertinggal, kita akan jadi orang-orang yang semangatnya itu turun. Lama-lama kita down, terus kemudian kita bilang, saya nggak ngerti apa-apa. Kemana-mana kita nggak pede. Mau diundang rapat terkait IKM takut. Mau diajak diskusi terkait IKM nggak berani. Karena apa? Kita tertinggalnya terlalu jauh. Nah, IKM ini mumpung masih baru, masih anyar, ayo belajarnya bareng-bareng pelan-pelan. Tapi sama-sama. Sudah pernah buka PMM? Sudah, alhamdulillah. Sudah hijau? Sudah. Ada yang hijau, biru, ada yang kuning. Oh, alhamdulillah. Jadi ada trik and tips-nya. Di situ kan ada video-videonya, ya kan? Kadang-kadang kita males banget nungguin video itu sampai selesai, benar nggak? Sekali. Nah, ada trik and tips, semua video harus ditonton. Itu kan, benar nggak Bu? Nah, video harus ditonton. Nah, itu PMM. Nah, kita balik ke IKM. Ini sudah bisa? Pak? Ini sudah bisa belum? Bapak, Ibu, punten yang belakang bisa kelihatan? Nanti materinya nanti akan saya titipkan ke Bunda Ayu ya, supaya nanti bisa disertifikat ke Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau bercerita tentang perencanaan pembelajarannya, gitu ya, seperti apa sih kurikulum Merdeka itu, gitu ya. Nah, setelah dari IKM tadi paradigma baru, dia muncul lagi prototype, gitu ya, prototipe, dan pada akhirnya ketok palunya nanti kurikulum Merdeka di tahun 2024. Tapi tahun ini kan sudah masuk tahun ajaran 2023-2024. Berarti dari sekarang sudah mulai bisa tuh dirancang, karena 2024 itu kan dimulai nanti di bulan Januari. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan di tahun Januari itu, kasih bulan Januari tahun 2024, ini teman-teman guru udah jadi nih. Nah, kalau ngerasa misalnya, ada nggak contoh baku? Tidak ada contoh baku. Jadi, kalau nanti ngelihat lembaga yang lain berbeda dengan lembaga yang lain, kita nggak usah khawatir. Kalau dulu kan disama-samain tuh, bisa lihat dari Sabang sampai Merauke bisa sama, karena acuannya, caranya semuanya sama. Kalau yang Semarang, itu ada karakteristik sekolahnya masuk ke dalam tujuan pembelajarannya. Nah, jadi nanti urutannya nanti ada capaian pembelajaran yang kita sering dengar dengan CP, itu ya, CP. Baru kemudian nanti akan turun menjadi tujuan pembelajaran. CP itu baku, karena itu dari pemerintah. Nah, jadi pemerintah menurunkan capaian pembelajarannya sama baku, tapi berbeda antara mapel. Bahasa Indonesia berbeda dengan matematika, karena capaian pembelajarannya tentunya disesuaikan dengan mapelnya, gitu ya. Dan semua ada SK, nanti saya berikan SK-nya. Nah, SK-nya itu ada. Kemudian turun ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah muatan-muatan dari capaian itu. Tujuan pembelajaran apa sih yang akan kita capai? Nah, ambilnya dari capaian pembelajaran. Nanti gambaran secara garis-garis besarnya akan saya sampaikan, terus teman-teman nanti di akhir, mohon maaf, saya terbiasa dengan teman-teman. Bolehkah saya izin nanti kalau menyebutkan teman-teman? Artinya, karena saya merasa sudah dekat dengan Bapak Ibu semuanya. Boleh ya? Boleh. Oke. Nah, jadi nanti di capaian pembelajaran itu, setiap mapelnya akan berbeda. Tujuan pembelajarannya kita ngambil dari situ, dari capaian pembelajaran. Modul ajarnya itu adalah pengembangan dari tujuan pembelajaran tersebut, gitu ya. Nah, enaknya apa? Modul pembelajaran ini, modul ajar ini, itu bahkan bisa sampai 1 semester, bahkan sampai 1 tahun. Modul ajarnya, disusunnya itu bisa sampai 1 semester. Yang akan berbedanya pada tujuan atau kegiatan hariannya. Jadi kegiatan hariannya ini sehari-harinya berdasarkan dari modul ajar yang sudah ada per bab. Nah, ini baru pengantar. Jadi udah mulai agak bingung ya, baru pengantarnya. Nanti kita akan lihat isinya. Nah, ini Bapak Ibu, saya pelatih ahli PSP Kemendikbud untuk yang angkatan pertama, kemudian juga fasilitator, refresh pelatih calon pelatih PAUD, kemudian trainer STEM dan DUSPAT. Nah, ini ada kegiatan-kegiatannya.
dan saya juga kebetulan menjadi dosen luar biasa di Untirta dan Bapuk Najah, tapi dosen tetapnya di UPG. Dan sekarang alhamdulillah masih sebagai kepala PAUD di PAUD Al-Kausar Cilegon. Oke, kita lihat proses perancangan, pelaksanaan pembelajaran dan asesmen intrakurikuler. Bapak Ibu, modul kita itu kita pelan-pelan biar nggak bikin kita juga liar, karena pertama modul ajar itu sebenarnya ada kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan juga ada kokurikuler. Jadi intrakurikuler itu adalah modul ajar yang nyangkutnya itu dari capaian pembelajaran. Yang ekstrakurikuler itu adalah modul ajar yang berbasis proyek menggunakan buku. Jadi nanti ada hasilnya kalau proyek, gitu ya. Lalu ada juga modul ajar kokurikuler yang itu adalah P5. Pernah dengar proyek profil penguatan belajar Pancasila? Nah, itu P5 itu dilakukan dalam satu semester, itu bisa minimal 1 kali atau 2 kali dalam satu semester. Dilakukannya bisa di hari raya, hari-hari besar nasional, atau di akhir semester. Dan kalau P5 ini itu bekerja sama semua guru mata pelajaran dalam satu sekolah tersebut. Jadi nanti kalau itu berbeda, jadi dia kegiatannya tidak mesti harus nyangkut-nyangkut di CP. Artinya ya apa sih hasil karya yang bisa kita tampilkan gitu ya, bisa kita tampilkan di akhir semester atau di hari besar. Itu P5 dan itu bekerja sama semua guru. Semua guru bekerja sama satu sekolah itu. Nanti ada fasilitatornya siapa, koordinatornya siapa. Terus P5 itu harus mendapatkan masukan-masukan dari murid, kira-kira kita mau ngapain. Nanti tampilannya yang beda-beda. Jadi fase A menampilkan apa, fase B menampilkan apa, tapi itu kegiatannya di akhir semuanya. Nah, kalau yang ekstrakurikuler itu per fase. Jadi per kelas dulu, per kelas. Jadi berbeda-beda. Fase A akan berbeda dengan fase B. Fase A itu apa sih? Fase A itu kelas 1 dan kelas 2. Nah, jadi nanti fasenya itu akan berbeda-beda untuk di ekstrakurikuler. Jadi misalnya gini, kelas 1 pengen melaksanakan membuat pot bunga. Proyeknya tuh ceritanya begitu ya, mau bikin pot bunga. Nah, itu modulnya itu harus diisi dengan tahapan-tahapan membuat proyek tersebut. Nah, fase B itu mau bikin batu bata misalnya, karena di lingkungannya itu adalah banyak sekali industri batu bata. Nah, tahapannya dari batu bata itu juga dimasukkan ke dalam modul proyek. Begitu juga selanjutnya. Kalau intrakurikuler kita dilakukan setiap hari, nyantolnya dari CP. Mulai dapat gambaran ya Bu? Mulai ya, oke. Kita lanjut. Kita lihat nih. Nah, ini adalah pedoman alur rancangan pembelajaran dan asesmen intrakurikuler. Bapak Ibu bisa lihat, di langkah awal atau pertama, kita harus melakukan pemetaan dan analisis kompetensi dari kebutuhan siswa. Karena IKM ini sesungguhnya, sejatinya adalah memberikan ruang kepada anak untuk dia belajar sesuai dengan minat dan bakatnya, pilihannya. Maka nanti akan muncul lagi namanya pembelajaran berdiferensiasi. Berarti nanti guru sebagai fasilitator nanti akan memberikan kesempatan ruang kepada anak untuk melakukan kegiatannya dalam kegiatan yang berbeda-beda. Terutama untuk fase A, ada guru-guru fase A juga kan ya. Guru fase A ini beririsan dengan transisi PAUD dan SD. Nanti di fase A itu pembelajarannya akan mirip-mirip dengan PAUD, Bu. Bahkan nanti ada anggaran yang akan turun, gitu ya. Anggaran dari pemerintah akan turun khusus untuk fase A, itu untuk APE. Jadi nanti untuk kelas 1 kelas 2 atau fase A, itu di kelasnya ada APE. Maka kemudian nanti guru fase A dan guru PAUD nanti akan duduk bersama, itu akan menjembatani anak-anak bagaimana transisi mereka, perpindahan mereka dari PAUD ke SD. Karena nanti baru pada fase B, anak-anak ini baru benar-benar akan belajar terkait dengan pembelajaran SD, Nah, jadi nanti ini yang fase A, nanti mesti ada program khusus nih nanti dengan guru-guru PAUD. Gitu. Nah, lalu kemudian
Ada perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik dulu. Nah, fungsinya kenapa ada tahapan ini? Karena pada nantinya kita akan menganalisa CP yang mana yang akan kita ambil. Nah, perlu adanya asesmen diagnostik atau asesmen di awal. Bapak Ibu sudah melaksanakan asesmen diagnostik? Nah, asesmen diagnostik ini sebenarnya berisi tentang tentunya nama gitu ya, backgroundnya anak-anak, orang tuanya bekerja sebagai apa gitu, terus kemudian waktu dia di PAUD, kalau dia pernah PAUD, kekuatan dan kelemahan anak ini ada di mana, apakah dia aspek motoriknya kurang gitu ya, apakah dia kecerdasannya ada di bahasa, ada juga anak-anak yang memang secara kognitifnya rendah tapi seninya bagus. Nah, itu termasuk di asesmen diagnostik atau di awal. Dan asesmen diagnostik ini bukanlah menjadi patokan anak itu diterima. Bukan, kita hanya ingin tahu kemampuan anak itu sudah sampai di mana. Sudah sampai di mana? Apakah misalkan anak ini sudah mampu bernyanyi, sudah bisa melaksanakan perintah dengan 3 susunan perintah gitu ya. Nah, itu juga bisa dilakukan dengan menganalisis raportnya anak. Nah, makanya nanti yang guru PAUD juga kita juga sedang menggarap guru-guru PAUD untuk membuat narasi di raportnya itu yang bisa dibaca oleh guru SD kelas 1. Artinya yang bisa dipahami, yang betul-betul menyampaikan tentang kondisinya anak tersebut, kemampuannya. Karena kebanyakan kalau guru PAUD itu membuat narasi, alhamdulillah anak sudah bisa anu, subhanallah ananda sudah anu. Yang pada akhirnya itu tidak menggambarkan secara spesifik kemampuannya anak. Benar nggak Bu? Pernah baca nggak Bu ininya? Nah, inilah yang mesti kita sinkronkan supaya nanti guru kelas 1 ketika membaca raportnya itu sudah dipahami, oh anak ini kuatnya di anu, oh anak ini kurangnya di anu. Nah, ini penting karena nanti pada capaian pembelajaran anak-anak kita tuh banyaknya di mana. Kalau ternyata banyak yang bahasanya masih kurang, berarti kita akan penguatan ambil tarik capaiannya ambil dari bahasa itu adalah di memahami. Nah, nanti kita lihat contohnya, nanti salah satunya contoh untuk modul ajar bahasa Indonesia nanti kita buka ya, supaya nanti bisa ada gambaran. Nah, ini setelah itu menganalisis capaian untuk menyusun tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Nah, jadi setelah kita sudah kenal anak-anak kita, capaian pembelajarannya sudah muncul. Kalau ini baku, capaian pembelajarannya baku, itu buat apa namanya? Buat patokan kita untuk membuat tujuan pembelajaran. Barulah nanti di tujuan pembelajaran kita uraikan dan membuat alur tujuannya. Setelah itu kita akan mengembangkan modul ajar, lalu penyesuaian pembelajaran dengan tahapan capaian karakteristik peserta didik. Nah, disinilah muncul pembelajaran berdiferensiasi. Masing-masing anak akan melakukan kegiatan pembelajarannya sesuai dengan kemampuannya di dalam satu kelas. Ada pertanyaan guru gini, kalau saya anaknya 15 terus anaknya beda-beda, berarti saya harus bikin beda-beda dong kegiatan belajar saya gitu ya. Nah, itu kan sudah cakupannya di modul ajar. Implementasinya di lapangan, bu guru mah biarin aja anak berjalan, tinggal nanti melakukan asesmennya dengan catatan narasi dan checklist. Nanti asesmennya IKM, bu guru SD justru jarang menggunakan narasi, kebanyakannya menggunakan checklist karena sudah ada nanti instrumennya. Nah, jadi lebih mudah sebenarnya. Nah, lalu kemudian ini pedoman alur perencanaan pembelajaran dan asesmennya. Di keenamnya, perencanaan pelaksanaan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif itu adalah asesmen yang diambil selama pembelajaran berlangsung. Jadi dia otentik, ya kontekstual banget karena formatif itu pada saat anak kegiatan pembelajarannya berlangsung. Lalu sumatif itu dilakukan di akhir. Di akhir itu berarti kayak rapor gitu, di akhir, terakhir. Nah, sebenarnya nanti tujuan kita membuat capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian nanti ada modul ajar sampai pada kegiatan harian, keseluruhan itu tujuannya nanti ke profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila berbeda dengan P5. Profil pelajar Pancasila itu yang ada gotong royong, kemandirian, yang gambarnya bulat itu Bu, ya kan? Nah, itu profil pelajar Pancasila. Itu tujuannya adalah itu. Kalau P5 itu yang dilakukan di akhir satu semester, bisa sekali atau di 2 kali. Bisa Bu bedain ya. P5 itu adalah kegiatan semacam gebiar yang dilakukan di akhir. Kalau kita dikenalnya seperti pentas seni, kayak gitu tuh Bu. Nah, itu P5 bisa dimasukkan ke dalam situ.
Tapi kalau profil pelajar Pancasila itu yang ada pilar-pilarnya, kemandirian, gotong royong gitu ya, berpikir secara kritis. Oke, dan pada akhirnya nanti ada pelaporan hasil belajar. Setelah itu terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Ini kita masih pada tataran teori-teori gitu ya, nanti kita praktek. Nah ini secara strategis proses perancangan kegiatan pembelajaran dapat dipahami melalui skema berikutnya. Ada skemanya. Yang pertama, paham dulu capaian pembelajaran. Ini alurnya ya, memahami capaian pembelajarannya. Lalu yang kedua, rumuskan tujuannya. Jadi kalau sudah paham, rumuskan, kemudian menyusun alur tujuan pembelajaran, terakhir baru merancang. Nah kalau yang belum paham, sebenarnya bisa buka, ada di SK-nya, baru kemudian kita rumuskan tujuan. Rumusan tujuan ini juga kita bisa menggunakan narasi-narasi yang ada, karena ada elemennya. Gak usah khawatir, di capaian itu ada elemen-elemennya, bisa diambil dari elemen. Lalu narasinya itu bisa juga nanti menggunakan referensi-referensi dari kurikulum-kurikulum lainnya, boleh. Karena tujuan pembelajaran itu kan tergantung kita nih mau mengurainya seperti apa. Nah ini kemudian capaian pembelajaran. Nah ini Bu, capaian pembelajarannya. Fase fondasi itu ada di PAUD, fase A, B, dan C itu ada di SD ya. Lalu capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang dicapai peserta didik pada setiap fase. Ini baku. Jadi capaian apa yang mau diambil, yang mau dicapai oleh anak-anak itu sudah ada di capaian pembelajaran baku. Kita nggak usah pikirin capaian pembelajaran karena dia sudah jadi. Nah nanti kita mulai akan berpikir di komponen capaian pembelajarannya. Ini ada komponennya, rasional, mata pelajarannya. Jadi alasan mempelajari mapel tersebut. Kalau misalnya ditanya tujuan pembelajaran itu, apakah memang sudah ada elemen-elemen yang sudah kita tinggal ambil aja? Ada. Yang penting itu rasional, sesuai dengan apa yang mau kita capai ke anak. Karena capaian pembelajaran itu adalah salah satu paragraf. Di dalamnya sudah ada tentang beriman dan bertakwa, terus kemudian ada uraiannya sampai ke bawah, lalu ada elemen-elemennya. Elemen-elemennya itu terbagi nanti, ada bab-babnya. Nah ini tujuan pelajarannya. Dan untuk materi ini memang kita tidak bisa ulas karena ini ada 57 slide Bu. Jadi nanti mungkin bisa nanti dibagikan ke Bapak Ibu semuanya. Kemudian kita akan mencoba untuk mempercepat sampai kepada modul ajarnya. Mungkin itu ya. Tapi minimal apa-apa poin-poin yang harus dipersiapkan. Nah ini Bu, capaian pembelajaran, lalu ada tujuan pembelajaran, ya. Kemudian alur tujuan pembelajaran, ada bahasan-bahasannya, capaian pembelajarannya itu bagaimana, tujuan pembelajaran seperti apa. Nah baru kemudian pada alurnya. Sebenarnya kalau dibilang alur itu adalah kegiatan dari awal, dari capaian pembelajaran, terus kemudian berurut ke tujuan pembelajaran, kemudian dia menjadi modul, dan dia menjadi kegiatan harian. Itulah yang dimaksud dengan alur. Jadi itulah yang dimaksud dengan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah alurnya itu dari awal sampai dengan di akhir, itu alurnya gitu ya. Jadi alur tujuan pembelajaran itu menceritakan dari capaian, tujuan, baru kemudian modulnya, baru kegiatan hariannya. Nah itu alurnya seperti itu. Nah kita lihat Ibu, bentuk pemahaman CP. Ini penting juga nih diketahui bahwa sebenarnya CP itu sifatnya konstruktistik gitu ya. Jadi terkait dengan pembangunan pengetahuan dan pengalaman CP. CP itu terkait dengan pengetahuan dan pengalamannya anak. Jadi nanti kegiatan pembelajaran pun pada akhirnya itu merupakan kegiatan dan memberikan pengalaman kepada anak. Kalau dulu kan mungkin kita bisa bercerita tentang hal-hal yang tidak dilihat oleh anak. Kalau sekarang semuanya serba otentik dan kontekstual. Jadi anak diajak itu betul-betul untuk mengenal lingkungannya sebenarnya. Nah jadi makanya di sini dibilang pengalaman. Konstruktistik adalah pengetahuan dan pengalaman dari si anak. Nah kemudian kita pahami bahwa CP ini adalah proses yang nyata. Jadi nanti anak-anak itu bukan membayangkan, tapi memang mereka terjun. Maka itulah kemudian dinamakan pengalaman. Dibilang pengalaman karena anak-anak akan terjun, bergerak untuk melakukan itu. Nah pada terakhirnya nanti akan muncul asesmen gitu ya, asesmen kelas.
Jangan lupa nanti kita juga ada yang namanya raport online gitu ya, raport online. Nah itu juga perlu kita isi di asesmen, tapi itu nanti asesmennya. Yang penting kita pahami dulu tentang capaiannya. Nah ini arti elemennya. Nah dari tadi saya bilang di CP itu nanti ada elemen-elemennya gitu ya. Nah ini mohon izin Bu, saya boleh kirimkan untuk SK-nya. Jadi teman-teman sudah boleh mungkin membuka. Kalau saya matematika, coba lihat matematikanya apa isinya. Kalau bahasa Indonesia, nanti saya akan kirim langsung ke Ibu gitu ya. Ini ada grupnya Bu. Ada. Oh. Nah, kemudian elemen itu adalah setiap CP suatu mata pelajaran memiliki beberapa elemen atau kelompok kompetensi esensial. Apa sih fungsinya elemen? Elemen itu adalah jabaran dari CP. Jadi nanti kalau misalnya kita mau ambil bergotong royong, nah ada tuh elemennya, tinggal diambil-ambil dari situ. Sebenarnya kalau kita perhatikan ini sama dengan KI-KD gitu Bu, pada dasarnya. Hanya saja KI dan KD-nya sudah nggak ada angka. Gitu, jadi sudah tidak ada angka. Capaian pembelajaran itu seperti KI-KD, tapi sudah tidak ada KI1, KD ini gitu ya, sudah tidak ada. Tapi kalau dimaksud dengan elemen itu sama dengan KD-nya. Jadi KD itu kan ada jabaran tuh, nah itu elemen namanya. Nah kalau misalnya yang KI-nya, yang intinya, nah itulah yang dimaksud dengan CP. Gitu ya, kebayang nggak Bu? Jadi kalau yang KI intinya itu ada pada capaian pembelajaran, tapi kalau bercerita tentang KD-nya itu berarti ada pada elemen-elemennya, sama begitu, ada poin-poinnya, tinggal kita ngambil-ngambil yang mana. Cuma nanti untuk narasinya di tujuan pembelajaran yang kita urai ke modul itu kita boleh menambahkan narasi-narasi yang diambil dari kurikulum mana aja. Jadi boleh mengambil dari referensi mana. Jadi bisa lebih luas. Nah ini tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah ini ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan Bu? Ya mangga. Terkait tadi apa yang KD elemen, berarti kalau sekarang di KM itu tidak ada KD pengetahuan, terus tidak ada KD tampilan. Mungkin ada 3.1 Bapak. Oh iya. Satu gitu kan. Kalau sekarang nggak ada. Ada tetap, tapi tidak ada nomornya, tidak ada. Kalau ini kan ada 3.1 apa gitu, 3. Kalau di situ tidak lagi memunculkan 3.1, 3.2, tapi di elemennya ada misalnya kelas 3 berarti dia 3.1. Kalau dia kelas 2 berarti 2.1 kayak gitu. Jadi lebih ke kelasnya. Jadi elemennya itu lebih kepada kelasnya, angkanya itu. Tapi bukan penjabaran. Kalau KI dan KD kan berarti KD itu penjabaran dari KI1 munculnya di KD apa gitu. Nah kalau ini keterampilan, pengetahuan itu akan muncul tapi lebih kepada kelas 3, misalnya kelas 3.1 pengetahuan misalnya begitu. Nanti ada Bu. Nah oke. Ada yang lain lagi? Atau kita lanjut dulu? Lanjut dulu ya. Tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah ini merupakan rangkaian pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis. Jadi dia sistematis karena memang ada urutannya, ada runutannya gitu ya. Ini juga ada nih komponen 1 dan komponen 2. Nah ini tujuan pembelajaran yang ideal. Ini yang ideal. Ini yang ada di materi-materinya adalah yang ideal. Teman-teman tinggal nanti memangkas aja di bagian mana yang perlu dimunculkan, bagian mana yang nanti dulu deh gitu ya. Itu boleh karena kita kan tidak harus menyelesaikan seluruh tema dengan seluruh konten. Tapi kita yang diharapkan adalah memilih kompetensi dan kontennya kemudian diperdalam dan diperluas. Jadi bukan untuk menyelesaikan seluruh tema gitu ya, tapi lebih kepada diperdalam dan diperluas. Nah nanti kan ada tema-temanya tuh. Kita lihat nih, merumuskan tujuannya, ada poin yang perlu kita perhatikan. Untuk tujuan pembelajaran, rumusan tujuan pembelajaran kita menggunakan ahli. Jadi ahli-ahlinya ada taksonomi Bloom gitu ya. Karena memang di tujuan pembelajaran itu harus melampirkan, harus memasukkan penelitian dari para ahli. Nah di sini ada taksonomi Bloom versi revisi Anderson. Lalu ada 6 aspek dari 3 dan Higgins. Ada 6 level taksonomi Marsano. Tapi
kalau dilihat dari susunan teman-teman yang sering melakukan di PMM, mereka lebih kepada taksonomi Bloom ini. Nah, di rumusannya ya, karena kan rumusan itu nanti akan diurai sebelum rumusan tujuan pembelajaran. Kenapa sih memilih tujuan pembelajarannya itu? Nah, nanti di KOSP-nya kan akan diurai tuh, kenapa gitu. Tapi kalau di modul ajar tidak akan mengurai tentang taksonomi Bloom, tapi teorinya yang kita pakai. Nanti ada contohnya, supaya nggak bingung, nanti ada contohnya juga. Nah, di taksonomi Bloom itu, nah ini ya, di dalam merumuskan tujuan pembelajaran, pendidik merujuk pada kompetensi yang tercapai pada CP. Benar nggak? Jadi tujuan pembelajaran itu merujuk pada CP, ya kan? CP-nya merujuk pada CP. Nah, nanti tujuan pembelajaran yang kalimatnya itu boleh menggunakan referensi-referensi dari yang lain atau kurikulum-kurikulum yang ada. Nah, yang terakhir adalah seluruh identifikasi yang kita lakukan di dalam kegiatan pembelajaran itu sebenarnya semuanya terkait ke profil pelajar Pancasila. Dan untuk di tahap awal, sekarang rata-ratanya masih mandiri belajar, benar? Mandiri belajar masih boleh menggunakan RPP Plus namanya. RPP Plus itu sebenarnya adalah RPP yang dimunculkan oleh pemerintah dan Bapak Ibu boleh menggunakan RPP itu dulu yang ada dari pemerintah, tapi di luarnya di judulnya RPP Plus, berarti masih menggunakan yang punya pemerintah. Nah, nanti pada mandiri berubah, kan nanti ada ya mandiri berubah. Nanti Bapak Ibu tidak lagi menggunakan RPP Plus, tapi sudah menggunakan RPP dari susunan yang disusun oleh guru sendiri. Gitu. Jadi karena mandiri belajar itu masih boleh menggunakan RPP Plus namanya. Di dalamnya adalah susunan modul ajar yang memang sudah dibuatkan oleh pemerintah. Pada mandiri berubah berarti Bapak Ibu sudah harus membuat sendiri RPP-nya. Itu ya Bu. Jadi sekarang masih enak nih, masih ada contoh gitu. Nah, ini kita lihat nih, kalau di bahasa Indonesia, nanti mapel bahasa Indonesia, ini akan muncul nih Bu, mengingat, memahami, mengaplikasikan gitu ya, dan tahapan ini, sistemnya atau metodenya, dari yang nggak bisa menjadi bisa, dari yang belum menjadi bisa gitu ya, jadi dari yang kecil menjadi besar. Nah, ini adalah menggunakan taksonomi Bloom. Misalnya nanti di modul ajarnya ini akan muncul nih Bu. Nanti kita lihat ya di modul ajarnya. Nah, ini tentang 6 aspek pemahaman. Tapi saya melihat kebanyakan guru itu lebih memilih yang tadi taksonomi Bloom, karena mungkin itu lebih mudah dipahami. Karena kalau di sini kan mengingat anak-anak, paling tidak anak-anak sudah bisa bercerita apa kegiatan ini capaiannya ya, tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya anak memahami apa yang dipahami oleh anak. Pahami oleh anak itu minimal, ini kalau bahasa Indonesia, cerita yang disampaikan oleh bu guru, anak sudah paham dan anak bisa menyampaikan. Tapi masih sama dengan apa yang disampaikan oleh bu guru. Nah, tapi ketika dia sudah sampai di memahami dan mengaplikasikan, berarti dia sudah bisa membuat kalimat sendiri dan dia sudah bisa melakukan. Jadi itu tahapannya. Dan kebanyakan yang saya lihat guru-guru itu menggunakan teorinya taksonomi Bloom karena itu lebih mudah. Gitu ya. Nah, ini kita lihat nih, ini adalah teori-teori. Ini juga sama masih dengan teori. Nah, ini contoh juga masih dengan teori-teori. Ini masih teori juga taksonomi Marsano. Dan kita lihat menyusun alur tujuan pembelajaran. Kalau tadi adalah capaian pembelajaran ke tujuan pembelajaran, sekarang ke ATP-nya yang efektif. Nah, bagaimana sih cara menyusun alur tujuan pembelajaran yang efektif? Nah, ada metode-metodenya gitu ya untuk ATP-nya. Jadi untuk menyusun ATP atau alur tujuan pembelajaran, kita harus menggunakan metode yang mana nih yang mau kita pakai? Ini ada nih. Ada 5 metode yang diberikan contohnya. Nanti Bapak Ibu bisa memilih metode yang mana nih. Makanya nanti pada akhirnya setiap lembaga itu akan berbeda-beda. Karena tentunya bu gurunya kan akan memilih masing-masing metode yang menurut bu guru itu mudah dipahami gitu ya. Misalnya ini salah satu metode pengurutan dari konten yang konkret dan berwujud ke konten yang lebih abstrak dan simbolis. Contohnya, memulai pengajaran dengan menjelaskan tentang benda geometri atau konkret. Jadi ada bendanya nih gitu.
kemudian terlebih dahulu sebelum mengajarkan aturan teori objek geometris tersebut. Jadi abstrak. Oke, ini bentuknya apa? Segi empat. Oke, ini segi empat ya, kelihatan ini konkret. Lalu apa sajakah yang berbentuk segi empat? Baknya gitu ya, misalnya bak mobil misalnya gitu, atau meja, itu kan bentuknya segi empat. Itu kan sudah abstrak karena anak sudah nggak lihat gitu ya, sudah di luar gitu, sehingga anak abstrak. Nah, metode-metode seperti ini bisa menjadi pilihan bu guru di dalam menyusun alur tujuan pembelajaran. Ada lagi beberapa. Jadi ada beberapa lagi metode. Nah, ini kriterianya alur tujuan pembelajaran, menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Tentunya di alur tujuan pembelajaran itu kita bercerita nih, seperti apa sih urutannya, seperti apa sih untuk mencapai tujuan gitu ya. Ya memang harus runut. Karena di alur tujuan pembelajaran itu justru menceritakan bagaimana runutnya kita dari awal sampai akhir. Nah, itu runutannya. Memang agak membingungkan karena CP aja kita belajar 1 hari, tujuan pembelajaran aja kita belajar 1 hari, ATP juga kita belajar 1 hari. Nah, makanya ini yang penting bu guru paham, oh iya ya ada capaian pembelajaran, dia turun dulu di tujuan pembelajaran. Nanti cara menyusun tujuan pembelajaran juga ada karakteristiknya yang tadi cuma kita nggak bisa ulas semuanya. Nah, nanti setelah dari tujuan pembelajaran kita akan ke ATP. Menyusun ATP itu juga ada kriteria-kriterianya nih kayak gini. Jadi ada breakdown-breakdownnya di dalamnya. Tapi minimal kita nyusun aja dulu. Soal nanti detailnya kita berproses gitu ya. Karena yang kurikulum sebelumnya saja ketok palunya dari 2014 sampai hari ini kita masih bingung menggunakan kurikulum 13. Benar gak Bu? Kita belum paham betul-betul juga dengan kurikulum 13. Nah, kenapa belum paham aja kok sudah berubah? Karena bukankah Ali bin Abi Thalib bilang, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Bapak. Oh ya, baik. Bapak Ibu, kita sudah tiba di waktunya untuk break. Jadi mungkin ada waktu break berapa? 10 menit untuk break ya. Oke, 10 menit untuk break ya Bapak.